Episode 4. Istri dadakan Tuan Muda. Bulan mengusap wajahnya, mendaratkan bokong di kursi, disertai perasaan gelisah. Jujur saja, sulit baginya untuk menyembunyikan perasaan takut jika hari ini akan menjadi hari terakhirnya bersama dengan Fatan. Dihilanya nafas panjang mendongak ke langit-langit berharap untuk keajaiban datang untuk sang adik tercinta. Yang kuat dek, kakak belum siap kehilangan kamu. Pak Dewo terenyuh. Posisi ini juga pernah dihadapi angkasa. Namun sayangnya, Sekar tidak mampu bertahan untuk melawan penyakitnya. Cukup lama menunggu dan membiarkan bulan melewati kegundahan. Lampu dari ruangan operasi terlihat dipadamkan. Itu artinya dokter telah selesai melakukan tindakan di dalam. Ceklek. Pintu ditarik ke depan. Seorang dokter ahli bedah keluar dengan wajah puas. Sepertinya itu akan menjadi kabar baik untuk Bulan. Dok. Bulan bangkit dari duduknya mendekati sang dokter diikuti oleh Pak Dewo. Bagaimana dengan keadaan adik saya? Apa semuanya berjalan lancar? Adik saya bisa lepas dari penyakit itu. Kan dok, alhamdulillah pengangkatan kanker di perutnya sudah selesai. Tapi karena ini terbilang ganas, meski sudah operasi, Fatan harus tetap menjalani serangkaian kemoterapi agar sel kanker itu benar-benar mati dan tidak menyebabkan tumbuh lagi. Papar sang dokter. Tapi dok, itu artinya Fatan belum sempat sepenuhnya sembuh. Wajah Bulan kembali meredup. Apa biayanya murah? Aku tidak punya uang dok. Lanjutnya lagi. Menahan agar air mata itu tidak kembali tumpah. Sang dokter tidak tega memberitahukan biayanya. Sebab kemo memang akan menghabiskan biaya yang tidaklah sedikit. Jumlahnya dan itu memakan waktu sangat lama. Pak Dewo menimpali. Lakukan saja yang terbaik, dok. Soal biaya biarlah menjadi urusanku. Kata-kata tersebut mengundang tatapan lekat Bulan pada pria berumur hampir separuh abad tersebut. Baiklah, kalian bisa menemui Fatan setelah ia dipindahkan ke ruangan pemulihan. Sang dokter berpamitan pergi menyisakan keduanya dalam diam. Beberapa saat kemudian, Bulan meraih tangan Pak Dewo dan mencium punggung tangannya. Terima kasih Pak Dewo. Anda sudah seperti malaikat bagiku. Seandainya Pak Dewo tidak ada, aku tidak tahu harus apa. Tuhan begitu baik hingga mengirimkan Pak Dewo dan mempertemukan kita di saat aku dalam kesulitan. Pak Dewo tersentuh. Ia mengangguk-anggukan, mengerti maksud tujuan Bulan. Sama-sama nak, aku juga melakukan ini tidak gratis. Kau akan bekerja di rumahku dalam waktu yang sudah dipastikan juga memakan waktu lama. Bukan sebagai ART ataupun pegawai. Cukup tersenyum dan buat putraku angkasa bahagia sampai depresinya pulih. Tapi om, bagaimana ya jika ia meminta aku melakukan kewajiban seorang istri? Bulan mengungkapkan ketakutannya. Aku akan lakukan apapun kecuali yang satu itu, om, ujarnya melanjutkan. Bagaimanapun juga sedikit banyak ia tahu salah satu hal pokok tugas seorang istri setelah menikah adalah melayani semua kemauan suami, terutama soal urusan ranjang. Bulan bisa beralasan kan? Aku dan ibunya Anggasa akan membantumu nanti, ujarnya. Berguna menenangkan pikiran kotor Bulan yang sudah jauh menjurus ke depan. Oke om, semoga Bulan bisa. Kapan bisa memulainya? Bulan bertanya lagi. Mulai sekarang kau akan tinggal di rumahku. Untuk menghindari kecurigaan Angkasa akan kerja sama kita. Pak Dewo menegaskan.
Sesekarang, tak tapi Bulan gugup. Kamu bisa menemani adikmu sampai jam 8 malam. Setelah itu, kamu harus datang ke rumahku untuk memulai semuanya. Kamu jangan khawatir adikmu. Aku akan meminta salah seorang kepercayaanku untuk menjaganya. Bulan mengangguk pasrah. Tugasnya adalah membawa kebaikan Pak Dewo sampai angkasa pulih. Ia akan berusaha untuk membuat angkasa sembuh dalam waktu yang singkat. Dengan begitu, semua akan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Boleh aku tahu soal Sekar? Bulan menanyakan itu karena menurutnya amatlah penting. Sekar adalah istri angkasa yang dinikahinya hanya beberapa jam saja. Jawab Pak Dewo dengan nada penyesalan. Hah, sesingkat itu? Bulan agak terkejut. Benar, itulah penyebabnya mengapa angkasa depresi berat dan merubah kepribadiannya berbanding terbalik. Dulu, dia adalah pemuda baik dan lemah lembut. Bahkan sangat penyayang pada siapapun juga, terutama pada kami dan Sekar istrinya. Kepergian Sekar menyisakan luka yang sulit sembuh di hati angkasa. Tolong bantu dia, nak. Om tidak akan segan memberikan pengobatan Fatan sampai selesai, ujarnya, sambil memohon dengan tatapan penuh pengharapan pada sosok Bulan. Aku akan berusaha, Om. Ia menjadi kasihan setelah mendengar kisah ibu muda yang sudah berbuat kekacauan di tempatnya bekerja. Besok dia akan mengundurkan diri dari tempat di mana ia dan Fatan bisa makan beberapa tahun terakhir ini. Setelah Bulan dan Pak Dewo mengunjungi kondisi Fatan yang masih terbaring memejamkan mata akibat pengaruh obat bius, keduanya segera menuju ke kediaman Pak Dewo. Di tepi daun jendela, sosok pemuda yang dulu begitu semangat dan selalu tampil ceria, dengan termenung mengamati kecantikan foto Sekar istrinya. Ia masih menganggap bila Sekar tidak mati, kemarahan akan membabi buta jika kata-kata itu terdengar sampai di telinganya. Sayang, kamu di mana? Kerinduanku sudah mengunduk di dalam dada. Selama itu kakak pergi dan melupakan diriku yang tidak lelah menantimu. Kembali, angkasa sangat rapuh. Air matanya lebih sering terjatuh saat ia mengingat semua kenangan indah yang dilewati bersama perempuan itu. Bu Arumi mengusap dada. Tidak angkasa sadari jika sang ibu sudah memperhatikan kesedihan hatinya dari ambang pintu. Perempuan yang melahirkan angkasa sendiri tidak mampu mengembalikan lagi senyum anaknya seperti sedia kala. Kasihan kamu, nak. Ibu tidak menyangka jika cinta sekarang membuatmu sesakit ini. Bu Arumi menyeka air matanya, ikut luruh dan merasakan penderitaan angkasa sampai suara bel rumah membuatnya meninggalkan angkasa sendirian. Bu Arumi membuka pintu dan sangat terkejut melihat kedatangan gadis di samping suaminya. Sekar? Kamu masih hidup? Tanya Bu Arumi terbata-bata. Kakinya seolah bergetar antara percaya dan takut jika yang dilihatnya adalah Hantoi. Ayah bisa lihat dia, tunjuknya pada Bulan. Pak Deo tertawa. Astaga, ibu ketakutan. Dia orang, Bu, bukan hantu. Sampai keringat dingin begitu, celanya. Meledak sang istri sedikit lalu memutuskan masuk melewati Bu Arumi. Ini siapa? Ya, wajahnya mirip banget sama Sekar. Tanya Bu Arumi sedikit bergidik ngeri. Bulan, ayo masuk. Ibu angkasa masih syok melihatmu. Pak Deo tersenyum lagi membuat Bu Arumi menjadi kesal dan menyusul duduk di sofa begitu pula juga dengan Bulan. Pak Dewa menceritakan niatnya membawa Bulan ke rumah mereka. Semua dilakukan untuk kesembuhan angkasa dari penderitaan yang bisa saja membuatnya gila dan hilang akal.
Kamu yakin ya? Bagaimana jika angkasa tahu kalau dia bukanlah Sekar? Buah Rumi mulai paham. Iya, sebisa mungkin kita harus menutupi jati diri bulan dari angkasa, jawab Pak Dewo. Menghela nafas panjang dan menghembuskannya dengan kasar. Buah Rumi terus memperhatikan bulan. Keduanya benar-benar mirip bagaikan pinang dibelah dua. Semoga rencanamu membawa gadis ini berhasil ya.